Hukum mengucapkan salam itu hukumnya, hukum mengucapkan salam sunnah, menjawab salam hukumnya boleh. Alhamdulillah jamaahnya luar biasa. Mudah-mudahan hari kita pagi ini mendatangkan rahmat, mendatangkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan salam itu ada yang wajib kita jawab, ada yang tidak wajib kita jawab. Apa yang wajib kita jawab ketika saudara kita, mungkinkah itu guru, ustaz, teman-teman, saudara kita, tetangga kita, begitu mengucapkan salam, maka wajib kita jawab salamnya. Ada kalanya salam itu tidak wajib dijawab. Kapan tidak wajib dijawab? Ketika imam akhir sholat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka makmum buat sah dijawab salam imam. Terus ibu kebayang kalau ada makmum menjawab salamnya imam. Kata imam assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam imam. Karena diukur, diatur oleh ilmu. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammadin imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak yang saya hormati, yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus pranoto adicara alias protokol alias MC alias Master of Ceremony yang alhamdulillah sudah mempersilahkan waktunya kepada saya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan oleh Allah ditambah-tambah berkah ilmunya, amin. Tambah-tambah berkah rezekinya, tambah-tambah berkah kehidupannya, tambah-tambah berkah rezekinya, tambah-tambah istrinya. Ibu-ibu setuju? Bu setuju? Bapak-bapak setuju. Tapi ini memang kalah dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu. Untuk jumlah Pak kita kalah. Jumlah mana ibu-ibu. Yang penting yang hadir pagi ini kita semuanya insyaallah mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, alhamdulillah selama pandemi, selama kurang lebih 2 tahun, nasib ustaz alhamdulillah. Dulu saya saking padatnya minta ini sama Allah, ya Allah, saya kepengen ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bersama ibu dan bapak. Saking padatnya di pengajian, tiba-tiba begitu datang corona, alhamdulillah 2 tahun. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk keluarga. Jadi semuanya luar biasa. Ada yang bilang kebablasan. Insya Allah. Perkenalkan ibu, nama saya mungkin sebagian sudah ada yang tahu atau mungkin ada yang tahu di media ya. Alhamdulillah
Nama saya Samsul Ma'arif Al-Musiri. Cukup saja nama seperti itu, insya Allah lebih bahagia. Asli mana mungkin kelihatan dari cengkoknya ya, aslinya asli bukan orang Jogja, asli orang Jawa Barat. Ustadz orang Jawa Barat, jauh-jauh dari Jawa Barat berangkat ke pengajian pun, tapi bukan ustadz yang viral. Ada kan ustadz yang viral Jawa Barat? Yang kasusnya gitu kan? Bukan daerah sana. Saya masih pojok, masih selatan, pantai Pelabuhan Ratu. Yang dijadikan konservasi banyak dari pemerintah. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi saya ke sini membawa hikmah, membawa berkah, membawa manfaat. Terkhusus saya bisa belajar dan ibu pun sama-sama kita belajar. Insya Allah kajian pagi ini biar tidak kemana-mana berbicaranya, kita kasih judul Al-Quran sebagai sumber kehidupan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran itu sumber kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhir. Lanjut saja ya Bu ya. Berangkat dari firman Allah atau kalam Allah, surah Yunus. Surah Yunus, mau surat silahkan, mau surah Yunus ayat 57. Yang bunyinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ibu-ibu hafal? Apa badan? Alhamdulillah, hafidhullah. Tak kenal makanya tak. Ibu, dirikan lagu apa? Tak kenal makanya tak. Oh, tadi apa? Sekarang dia. Coba giliran Al-Quran ibu-ibu tak tes dulu. Siapa ibu ya? Menurut info yang saya dapatkan, ternyata pengajian jamaah Ambon Pagi itu, yang Ambon Pagi 5 ini di sini, ini insya Allah hafid dan hafidhah. Hafid dan hafidhah kelihatan dari raut wajahnya luar biasa. Apalagi yang sebelah sini, sebelah sini, raut wajahnya luar biasa, terang benderang karena ada lampu. Coba ibu-ibu dulu dari bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Coba lanjutkan ibu ge. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas mah pasti hafal surat favorit. Surat apa ibu? Favorit. Pokoknya kalau ada imam baca surat Al-Ikhlas, gua demen banget sama imam. Kenapa? Karena suratnya cepet Coba aja cari di masjid-masjid, pasti ibu cari yang imamnya cepet. Gak laku. Ya Allah, jangan cepet-cepet bu. Cari yang fasih bacaannya, coba ya, tajwidnya yang benar, panjang pendeknya. Insya Allah dijaga bacaan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena salah satu rukun dari sholat adalah la sholata illa billah. Tidak akan sah sholatnya seseorang kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Berikut dijaga bacaan panjang dan pendek. Makharijul huruf dijaga. Tapi alhamdulillah jamaah
jamaah pengajian minggu pagi surat Al-Ikhlas pun udah apa? Alhamdulillah. Coba lanjutkan. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alhamdulillah giliran Yasin hafal semua. Ketahuan jamaah tahlil. Alhamdulillah. Coba yang ketiga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ini kok enggak apa? Kalau bapak-bapak pasti hafal. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang penting ibu bapak ada ruh kita dalam hati ada Al-Quran. Kalau dalam hati ini tidak ada Al-Quran, berarti dalam hati tidak ada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Maka kembali ke ayat tadi surah Yunus ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian semua apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Sebagai apa Al-Quran itu? Ini Bu, nah ibu pengen bahagia dunia akhirat, jadikan Al-Quran yang pertama mau'izatun mir rabbikum. Ini langsung dari Allah, bahwa kalau ibu kepingin bahagia dunia dan akhirat, jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Mau'izatun mir rabbikum. Sebagai pelajaran dari Allah yang Maha Mulia. Tentu orang Islam tahu dan yakin kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah pelajaran, Al-Quran adalah pendidikan, Al-Quran adalah ilmu bagi orang-orang yang belajar, dan ilmu pelajaran pendidikan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah apa? Akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan lalu kita bahas makna, kita bahas pahala saja. Membaca Al-Quran satu huruf di bulan biasa, dalam hadis Muslim dikatakan satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Berapa huruf ibu-ibu? Satu huruf. Satu huruf saja mendapatkan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Apalagi ibu bapak dibacanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak 10 kebaikan, tapi mendapatkan 100 kebaikan. Kalau kita baca satu huruf, pahalanya 100 kebaikan. Alhamdulillah. Tadi ibu sebelum ngaji dengan saya, bareng-bareng ngaji Al-Quran. Berapa huruf yang ibu baca? Ustaz, saya mah gak bisa Al-Quran, bisanya Iqra, gak apa-apa. Iqra di AMM diambil dari Al-Quran. Diambil dari Al-Quran, apalagi pendidikan 6-nya kita. AMM Kota Gede, luar biasa. Ibu baca Iqra gak apa-apa, berpahala. Baca Al-Quran gak apa-apa, berpahala. Satu huruf, misalkan ibu baca Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, berapa huruf? 30. Berarti kalau membaca 3 huruf mendapatkan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Alhamdulillah. Luar biasa ibu bapak. Maka ketika Al-Quran sebagai pelajaran dari Allah yang Maha
ada sifat penghambaan dari seorang hamba. Ada sifat penghambaan kepada Al-Quran. Maka muncullah dari hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu sa'ahu ilal nar. Kata Rasulullah, man ja'alal Qur'ana amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai imam. Sebagai apa ibu-ibu? Imam. Maka Al-Quran ini akan memasukkan orang tersebut yang menjadikan Al-Quran sebagai imam kemana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Itu kalau kita jadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai apa ibu-ibu? Imam. Tapi sebaliknya, jika kita jadikan Al-Quran sebagai makmum, artinya bagaimana kan? Tidak dibaca Al-Quran, jauhi perintah Al-Quran, bahkan mampu untuk membelakang Al-Quran sampai menginjak-injak Al-Quran, naudzubillah, maka Allah akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ya, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Saya berikan satu gambaran. Kalau Al-Quran jadi imam, kita jadi makmum. Berarti yang harus ikut imam atau makmum? Makmum ke imam atau imam ke makmum? Makmum ke imam. Kalau kita jadi makmum, Al-Quran jadi imam, berarti yang harus ikut Al-Quran ke kita atau kita ke Al-Quran? Kita ke Al-Quran. Satu gambaran yang kedua, ada meteran, ada kayu. Kira-kira meteran ikut kayu atau kayu ikut meteran? Meteran ikut, bukan kayu ikut meteran. Meteran ikut kayu, kayu ikut meteran. Berarti kalau kayu kepanjangan ya, jadi motong gitu. Kayu yang mengikut meteran karena meteran yang mengukur. Kita ini diukur oleh Allah, diukur, diatur oleh Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai imam. Gambaran yang kedua, ketika imam ruku, makmum ruku atau sujud? Ruku. Begitu imam sujud, makmum iktidal atau makmum baca surat Al-Fatihah ikut sujud. Apapun gerakannya ikut kepada imam. Begitu imam batal, misalkan imamnya kentut, kira-kira makmum ikut kentut atau ikut batal? Jangan lalu kita bilang ketika imamnya kentut, kata Ustaz Samsul, imam itu harus ikut ke imam. Oh, berarti kalau begitu ketika ada imamnya kentut, demi pengabdian saya kepada imam, maka imam kentut saya lebih besar lagi kentutnya. Bisa gitu. Imam kentut batal, mikir. Imam kentut batal, mundur, keluar dari barisan, diganti dengan pengganti imam yang ada di saf yang depan. Makanya saf depan itu usahakan orang-orang yang siap menggantikan. Usahakan orang-orang yang siap menggantikan imam. Khawatir imam ada kesalahan, ada kejadian batal. Imamnya kentutnya kentut, bersuara, udah ketahuan, selesai sholat dipaksakan jadi imam. Setelah dibilangin sama makmum, imam tadi kentut sedikit, ada bahasa sedikit. Ya Allah ya Rabbana, ibu-ibu, maka jadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran. Kenapa jadikan pelajaran? Karena Allah mengajarkan kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yang
kita baca. Sebab oleh karena itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Muslim, kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Ini kata Rasulullah. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka sesungguhnya Al-Qur'an ini, ibu-ibu, maaf, akan datang nanti di hari-hari. Di yaumil qiyamah akan datang Al-Qur'an ini sebagai apa? Syafi'an, sebagai syafaat, sebagai penolong bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Jadi ibu, biasakan membaca Al-Quran. Kalau kita pengen bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pelajaran dari Allah yang maha mengajar. Syarat utama dan yang paling utama agar kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, tentu kuncinya harus mempelajari Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Solusinya bagaimana? Berangkat dari sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a al-Qur'an fastazhara fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu jannah." Poin terpenting dari hadis tersebut kalimat man qara'a al-Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Quran. Artinya apa? Solusinya adalah tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Ibu-ibu cinta dengan Al-Quran, ibu-ibu cinta, sayang dengan Al-Quran, yakin Al-Quran memberikan kebahagiaan, yakin dibaca tidak? Alhamdulillah. Di rumah punya Al-Quran ibu, dibaca atau dipajang? Alhamdulillah. Subhanallah, punya Al-Quran aja tidak hanya dipajang tapi dibaca. Baca setelah maghrib. Baca setelah maghrib itu biasanya waktu kita santai kan. Bahkan kata para ulama, waktu antara maghrib dengan isya itu goblok. Goblok itu apa? Waktunya banyak orang yang lalai karena kesantaian, karena ketenangan, pulang berangkat pagi sampai sore capek, maghribnya kepengennya nonton TV. Pengen nonton TV habis maghrib. Makanya kata para ulama, habis maghrib sampai isya perbanyak ibadah. Mau di masjid ibu-ibu sholatnya bagus, di rumah buatan nopo-nopo, di rumah pun ajarkan anak untuk baca Al-Quran. Ini mah habis maghrib bukannya Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Di masjid orang lain Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan. Berangkat ke rumah ada anak-anak kita, kemudian kita ambil TV, hidupkan TV, ujung-ujungnya bukan ngaji tapi nonton TV. Ajarkan anak. Al-madrasatul ula, pendidikan yang pertama adalah ibu. Jadi ibu menjadi pendidikan pertama. Ajarkan anak-anak kita supaya anak-anak kita cinta Al-Quran. Cinta apa ibu? Cinta Al-Quran. Yakin dia Al-Quran gitu? Ketika yakin baca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai apa? Sebagai pelajaran dari Allah yang maha mengajar. Alhamdulillah. Paham sampai di sini? Amin. Baru satu. Biar agar kita bahagia, maka jadikan Al-Quran sebagai pelajaran dari Allah yang mengajar. Tidak hanya kebahagiaan itu kita jadikan, Allah jadikan kebahagiaan itu akhirat, tidak, tapi dunia pun akan Allah berikan. Kalau ibu mempelajari Al-Quran, kalau ibu belajar Al-Quran, kalau ibu memaknai Al-Quran, lalu kemudian kita aplikasikan, tidak hanya Allah berikan kebahagiaan akhiratmu, tapi Allah berikan kebahagiaan dunia.
Dan ini dibuktikan para penghafal Al-Quran tidak ada yang miskin. Para penghafal Al-Quran tidak ada yang melarat. Yakin ketika hafal Al-Quran, maka Allah akan memberikan yang dia inginkan. Tidak hanya akhirat, tapi dunia pun akan Allah berikan. Kenapa kok begitu? Karena yang dikejar akhirat. Kalau kita mengejar dunia boleh nggak? Silakan, nggak ada masalah. Dunia kita kejar dunia. Didapatkan, didapat. Tapi kalau sudah didapat tidak akan puas. Kalau kita mengejar dunia. Tapi kalau kita kejar akhirat, dapat dunia, sekalipun dapat akan puas. Sekalipun puas kekal abadi selama-lamanya. Itulah kalau kita mengejar akhirat. Maka hati ini di sini ini ada akhirat. Jangan lalu kita jadikan di sini itu ada dunia. Kita berangkat pagi mengejar rezeki, mencari uang, tapi lupa dengan siapa yang membuat uang. Kita berangkat kerja keluar, banting pulang keras keringat. Dari pagi berangkat pulang sore, tapi lupa siapa yang menciptakan dunia. Banyak yang kerja soalnya ditinggalkan. Mohon maaf, ini lagi-lagi keistimewaan ibadah. Kalau kita bekerja, apapun itu pekerjaannya, maka di situ ada kewajiban kita untuk tetap melaksanakan ibadah sholat. Maka banyak saya katakan, maupun itu di media maupun di mana-mana, di pengajian manapun, perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Setuju? Setuju. Perbaikilah sholatmu, perbaiki sholat ibu, sholat bapak, sholat saya, maka insya Allah sangat yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kehidupan kita. Tidak hanya hidup yang Allah perbaiki, tapi kehidupan. Sekedar hidup binatang pun bisa. Maka kehidupan Allah akan berikan kalau kita memperbaiki ibadah sholat. Kerja apapun silahkan, monggo. Bahkan kerja itu suatu kewajiban yang harus kita laksanakan untuk menafkahi keluarga kita, modal kita untuk ibadah, bekal kita untuk ibadah, silahkan. Tapi jangan lalu kita lupa dengan siapa yang menciptakan dunia, kan begitu. Jadi insya Allah kalau kita mempelajari Al-Quran, insya Allah hidupnya akan bahagia. Tidak hanya bahagia akhirat, tapi kebahagiaan dunia pun akan kita dapatkan. Yang kedua dalam surah Yunus ayat 57, kalaulah kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka jadikan Al-Quran sebagai apa? Wasyifaa'un lima fis sudur, sebagai sifat, sebagai penawar, sebagai obat. Kalau Al-Quran kita jadikan sebagai obat, kalau Al-Quran kita jadikan sebagai penawar, maka Al-Quran akan menyembuhkan penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Penyakit batin Allah sembuhkan. Bahkan dalam surah Al-Isra dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Bahasanya syifa. Menurut mufassir, syifa ini menunjukkan kebersihan. Maka dibersihkan penyakit-penyakit yang batinnya. Apa saja? Iri, dengki, hasud, apalagi ibu, takabur, sombong, dalam aib. Aib itu kan penyakit kelamin yang mematikan, tapi tidak apa-apa. Pagi ini kita jadikan aib itu bukan penyakit kelamin yang mematikan, tapi penyakit hati yang dapat mematikan iman. Oh, kok begitu? AIDS, artinya angkuh, merasa sombong. Merasa sombong itu penyakit. Itu akan terkikis kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, iri, panasan.
Ini biasanya penyakit panasan ini ada di kaum hawa. Biasanya setelah survei membuktikan tetangganya tuh beli motor langsung panas. Ya, keesokan harinya tetangga yang beli motor ganti beli mobil jazz. Wah, bukan jatuh pingsan meriang, langsung drop, bawa ke rumah sakit opnam. Gara-gara tetangga beli apa? Beli mobil jazz. Keesokan harinya tetangganya yang beli mobil jazz, biasanya kalau tetangga yang ini, tetangga yang kita irikan itu biasanya tambah makmur. Benar, itu udah bagus itu, tambah makmur biasanya. Kenapa ya sih itu kok bisa lagi? Itu biasa tambah makmur. Sekali-kali kita digituin sama orang tambah makmur. Keesokan hari tetangga yang beli mobil ganti mobilnya, bukan mobil jazz yang terbaru Alphard Transformer. Luar biasa. Tiba-tiba mendengar seperti itu langsung koma mati mendadak. Ibu-ibu, tapi enggak, jamaah pengajian berbagi tidak ada penyakit, tidak ada penyakit ini. Insya Allah hatinya bersih, dalamnya solihah, imannya tambah kuat, selalu sayang sama surga. Alhamdulillah. Bagi yang punya suami, yang udah janda, alhamdulillah solihah. Di sini solihah semua. Kalau saya bisa tahu solihah, kelihatan pakai kerudungan semua. Oh, kerudung semua, pakai kerudungan semua. Alhamdulillah. Waktu ngaji pakai kerudung, pulang dari pengajian nyampe rumah di alhamdulillah. Luar biasa, insya Allah. Ibu-ibu, maka jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sifat. Sebagai apa? Sifat. Maka corona, jangan kita kadang-kadang saya nggak boleh menyeriuskan. Corona memang penyakit yang mematikan. Ya, mematikan. Buktinya di Jepang, di Cina kita orang yang pernah langsung tembak. Tapi karena melihat sekarang gara-gara corona banyak orang-orang pengangguran, banyak yang ditinggalkan, suami yang meninggalkan, bukan istri, bukan suami meninggalkan istri, tapi istri meninggalkan suami. Maka corona saya singkat corona, kelompok rondo anyar. Banyak rondo gara-gara apa? Ekonomi. Coba di pengadilan agama menggugat banyak musim corona. Makanya kelompok rondo anyar banyak, kelompok rondo anyar. Ya Allah, ya Rabbal. Ibu, bapak, penyakit corona atau COVID-19 kita yakini ada, tapi kita jangan takut. Kenapa? Karena kita punya Al-Quran. Jelas kata Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Maka kalau penyakit seperti itu kita hilangkan dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. One day, one juz. Satu hari satu juz. Sadar ibu-ibu, gak kuat. Gak kuat Ustaz, satu hari satu juz. Gak apa-apa. One day, one lembar. Kuat ibu? Kuat? Alhamdulillah. Gak kuat one day, one lembar. One day, one ayat. One day, one ayat. Satu hari satu ayat. Buka hari ini hari Senin, buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Subhanallahirrahim. Buka hari besok yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain shad. Subhanallahirrahim.
belas. Satu hari belas gak baca Al-Quran, silahkan. Tapi yang bagus ibu coba biasakan setiap selesai sholat maka ibu membaca 5 ayat atau 10 ayat. Berarti kalau 24 jam 5 waktu ibu sholat mendapatkan 50 ayat. Insya Allah 2 lembar 3 lembar dapat. Kalau kepengen 1 juz 1 hari setelah sholat maghrib 2 lembar selesai 1 juz dapat 2 lembar itu biasa. Ya Allah ya Rabbana bisa kok, sing penting ada kemauan. Masalahnya bukan begitu Ustaz, saya nggak bisa baca Al-Quran. Ikro ulang-alik nggak apa-apa. Anda nggak bisa ikro, bisanya Al-Quran Ustaz, saya baca Al-Quran. Insya Allah ketika kita baca Al-Quran maka Al-Quran dari kata hadis Rasulullah menjadi apa ibu-ibu? Menjadi penolong bagi orang-orang yang membaca. Maka Al-Quran ini luar biasa, batin saja diukur oleh Allah. Dihapus penyakit-penyakit batin itu dengan Al-Quran. Banyak orang-orang yang sakit tapi dia istiqomah baca Al-Quran, tiba-tiba sembuh sakitnya. Yakin Allah yang menyembuhkan. Yakin itu atas ikhtiar kita membaca Al-Quran, atas ikhtiar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya Allah sembuhkan penyakit batin, tapi Allah sembuhkan penyakit zahir. Dalilnya mana? Ada dalam hadis. Khairud dawa Al-Quranul Karim. Sebaik-baiknya penawar kata Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau ibu punya penyakit hiper jantung, ya ibu jangan putus asa, putus semangat, putus dari kesembuhan. Insya Allah bisa sembuh dengan Al-Quran. Ibu kalau lihat di YouTube daerah Arab Saudi, Timur Tengah, Yaman, Maroko, coba lihat ada satu dokter ahli Al-Quran, hafizul Quran, dia mengobati orang yang kena bencana. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dengan kalimat itu saja langsung sembuh. Berarti Ustaz, kalau begitu saya bisa ibu besok kalau anaknya sakit bacakan doa, bacakan Al-Quran sama kita. Cuman permasalahannya mereka di sana dengan kita berbeda. Apa bedanya? Kualitas imannya, kualitas ketakwaannya. Kalau kita masih banyak dosa, ya Bu ya. Kalau kita masih banyak dosa. Seperti halnya Rasulullah, ludah Rasulullah dengan ludah kita beda. Sama, ya sama-sama meludah. Rasul meludah, kita pun meludah. Tapi sekali meludah Rasulullah jadi obat. Pernah suatu ketika hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar Siddiq yang terkena gigitan itu kakinya kemudian diludahin sama Rasulullah, maka waktu itu langsung sembuh. Itu di zaman Rasul, dan Rasul yang meludahinya. Coba kalau besok anak ibu berdarah kena pisau, udah kepengen rampak sama ibu, ya udah diludahin sama ibu. Kira-kira sembuh udah infeksi. Ya Allah, ya Allah. Kenapa kok begitu? Karena Al-Quran mempunyai sifat. Al-Quran mempunyai sifat. Batin saja Allah sembuhkan, zahir pun Allah sembuhkan. Khairul dawa Al-Quranul Karim. Jadi ibu jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sifat. Yakini bahwa ibu punya kekuatan obat, punya kekuatan kenikmatan dari Allah.
Apa obat kita adalah dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran hati tenang. Baca Al-Quran penyakit hilang. Baik penyakit dohir maupun penyakit batin. Itu pun kalau kita yakini. Makanya luar biasa Ibu Bapak. Keistimewaan Al-Quran mendatangkan hati yang bersih. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran. Luar biasa. Itu pun harus diawali dengan kecintaan dulu kepada Al-Quran. Diawali dengan kegemaran dulu membaca Al-Quran. Al-Quran begini. Tapi tidak ada kecintaan terhadap Al-Quran, tidak akan bisa. Tetap harus membaca Al-Quran. Kayak tadi Ibu 1 hari 1 juz, alhamdulillah. 2 hari sudah 2 juz, 3 hari sudah 3 juz. Insya Allah sebulan khatam Al-Quran. Setiap bulan khatam Al-Quran. Boro-boro sekarang setahun aja nggak pernah. Bahkan seumur sampai sekarang, dari umur 15 tahun sampai umur 50 tahun mungkin ada yang belum pernah hatam Al-Quran. Gimana? Mungkin aja, mungkin pasti ada yang belum hatam Al-Quran, belum pernah merasakan hatam indah di membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Mungkin aja. Makanya coba cita-cita ya Allah, niatkan dari sekarang saya kepengen punya bacaan Al-Quran secara penting. Ibu beli Al-Quran yang bagus, mereknya silakan, monggo, warna-warna macam-macam gitu. Ibu buka Al-Quran, kemudian per hari ibu baca. Kurang lebih sekarang sampai Ramadan itu kurang lebih 4 bulan lagi. Ibu kurang lebih. Ibu coba targetkan 4 bulan, nanti tanggal 17 Ramadan ibu hatam Al-Quran. Luar biasa. Nanti ada tasyakuran. Tasyakuran, alhamdulillah. Nah, saya punya rezeki bagi ke anak-anak yatim piatu, bagi ke panti-panti jompo atau yang tidak punya kemampuan, ibu kasih syukuran ibu hatam Al-Quran. Dari sekarang ibu mulai Bismillah sampai nanti bulan puasa Ramadan tanggal 17 Ramadan ibu hatamkan Al-Quran. Insya Allah ketika ada kemampuan pasti Allah akan memberikan jalan. Menjaga wajah. Ketika bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Sungguh aja. Insya Allah motivasinya cukup aja. Saya tuh kepengen belajar membaca Al-Quran. Motivasi saya hari ini, Masya Allah, saya belum bisa memperbaiki ibadah sholat saya. Makanya alhamdulillah saya rumah dekat dengan masjid. Dekat banget dengan masjid, bahkan belakang masjid. Yang imami, bahkan yang ada saya. Gak apa-apa, biar terkontrol ibadah sholat saya. Kenapa? Karena ibu-ibu kebahagiaan motivasi saat ini adalah kalau kita mampu untuk memperbaiki ibadah sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Perbaiki apa? Waktunya, tepat waktu, berjamaah, itu kita perbaiki. Yang asalnya tidak berjamaah jadi berjamaah. Yang asalnya sholat duhurnya jam 3, ya sholat duhurnya jam 3 ganti, jangan jam 3. Sekarang tepat waktu, begitu adzan berangkat. Yang biasanya begitu dengar adzan, begitu dengar adzan santai-santai, begitu iqamah baru datang, biasanya ganti, perbaiki sebelum adzan ada di masjid. Tapi itu enaknya kalau maghrib, Pak. Kalau untuk zuhur dan asar orang pada berangkat kerja, jadi enggak ada urusan, ada keringanan, enggak semuanya boleh di waktu-waktu tertentu, waktu maghrib dan isya itu waktu-waktu yang nikmat. Sabtu dan minggunya jadikan momentum ibadah yang sangat luar biasa. Hari Minggu itu jangan kita ibadah hari Jumat saja. Hari Minggu kita jadikan ibadah luar biasa. Jangan apa, setiap subuh ada kajian, ikuti kajian di mana? Kalau ibu-ibu kepengen ikut kajian saya setiap Jumat pada subuh kajian tafsir, kajian ilmu tafsir. Kalau ibu-ibunya kajian ilmu hadis di masjid saya di sana, tapi jauh 30 menit lebih aman dicari di sini.
insya Allah. Tapi pahalanya lebih gede. Kayak saya sekarang kan yang paling banyak pahala kan saya. Oh iya. Berangkat dari sana ke sini pun luar biasa. Itu pun kalau jalan kaki. Tapi bawa motor, alhamdulillah berarti tanahnya yang kecil banyak daripada melangkah. Alhamdulillah. Jadi jadikan Al-Quran sebagai sifat. Cekap nggih? Ngertos nggih? Lanjut yang ketiga. Kalau masih ada waktu jam ini 7 nggih. Alhamdulillah baru 2 pembahasan jam 7. Terakhir saja yang ketiga adalah wahudan. Ayat Al-Qur'annya dalilnya dari surah Al-Isra ayat ke-9 kalau tidak salah. 82 itu tadi dan ke-9 itu. Dalilnya yang itu, kemudian warahmatul lil mu'minin, yang terakhir adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibu, kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pelajaran dari Allah yang Maha Mengajar, kemudian kita mempelajari Al-Quran itu sebagai sifat, Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka dari Allah akan mendapatkan apa? Rahmatan lil mu'minin. Insyaallah kita semuanya mendapatkan rahmat kalau yang kita cari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mendapatkan ridho, kita kalau mudah-mudahan mendapatkan rahmat, maka apapun yang kita inginkan Allah akan beri. Bahkan surga pun Allah akan kasihkan. Cuma syarat mendapatkan rahmat dan ridho Allah itu perlu ikhtiar, perlu melaksanakan takwa kepada Allah. Berjalan-jalan laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah lain kesempatan kita akan bertemu kembali insyaallah untuk membahas kajian tafsir yang lain. Jadi insyaallah kalau saya ke tafsir lagi insyaallah mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kalau ada pertanyaan kayaknya nggak ada ya, karena memang ada. Biasanya kakek kan nggak ada. Nggak ada. Oh ada. Doa. Oke, waktu kemudian ini ada doa pun kita mendoakan jamaah kita. Terus Ibu Ayu Widyasuti, Ibu Sumyem, Bapak Uwan Ono, Bapak Ngadio, Bapak Bejo Sudira Harjo, Mbah Darmo. Masih hadir nggih? Masih ada? Sebagai nama. Allah, Masya Allah, nama ini. Bukan. Oke, kita doakan ibu-ibu mugi-mugi jamaah kita dari Ibu Ayu Widyasuti sampai Mbah Darmo ini mugi-mugi vitamin kesehatan, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak meninggalkan penyakit. Kesembuhannya diberikan oleh Allah dengan tidak meninggalkan penyakit dan bisa ikut kembali ngaji bersama kita di pengajian Rukun 45 ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal bidikal karim alim sultani. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana, kami mendoakan Allah untuk kesembuhan Ibu Eni Ayu Widyasuti, untuk kesembuhan Ibu Sumyem, untuk kesembuhan Bapak Watono,
Bapak Nadio, untuk kesembuhan Bapak Dr. Sudirarjo, untuk kesembuhan Bapak ya Allah, sembuhkan ya Allah, sehatkan ya Allah, sehatkan ya Allah, sembuhkan dan tidak meninggalkan penyakit ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, wafatkanlah kami semua ini ya Allah, wafat dalam keadaan di husnul khatimah, wafatkanlah kami wafat dalam keadaan sujud, wafatkanlah kami wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma tawwir umurana ya Allah, panjangkan usia kami yang barokah, wa nawwir qulubana ya Allah, teranglah hati kami supaya hati kami ikhlas dalam ibadah, wasahih ajsadana ya Allah, sehatkanlah diri kami, sehatkanlah badan kami dengan sehat yang walafiat, wa wasi'an rizqana ya Allah, luaskanlah rezeki kami, lancarkanlah rezeki kami, bekal kami ibadah ya qadiyal hajat, taqabbal du'ana ya Allah, kabul terimalah doa kami, wa taqabbal hajatina ya Allah, kabulkanlah hajat kami, terkhusus hajatnya para jamaah pengajian pun pagi Jumat ini ya Allah, jamaahnya kabul ya Allah, hajatnya kabul ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bahagia ya Allah, hari ini kami bahagia ya Allah, hari ini kami kaya ya Allah, hari ini kami telah sedekah ya Allah, hari ini kami telah membantu orang lain ya Allah, ya Allah, hari ini kami telah taklim ya Allah, ya Allah, hari ini kami telah belajar agama ya Allah, ya Allah, hari ini kami telah berbakti kepada kedua orang tua ya Allah, hari ini kami telah membanggakan kedua orang tua ya Allah, ya Rabbana innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kebaikan kami, catat amal kebaikan kami, jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang keji ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada ya Allah, lancarkanlah semua urusan kami, bimbinglah kami dalam aktivitas kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar ya Allah. Melalui kajian ini dengan tema Al-Quran sebagai kebahagiaan ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami semuanya ahli-ahli Al-Quran, jadikanlah kami semua ini ya Allah anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, jadikanlah kami ini semuanya ya Allah menjadi orang-orang yang diberikan kebahagiaan Engkau ya Allah, diberikan rahmat dari Engkau ya Allah. Karena kami meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber kehidupan ya Allah, Al-Quran adalah sumber kebahagiaan ya Allah, Al-Quran adalah sumber petunjuk ya Allah, Al-Quran adalah sumber syafaat, Al-Quran adalah sumber penyakit ya Allah yang diberikan kepada kami ya Allah, sumber penyembuh penyakit kepada kami ya Allah, sumber kesembuhan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekian dari saya, mohon maaf. Sekian dari demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya ucapkan sampai dalam kesempatan dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.